Halo sobat semua, jumpa lagi hari ini bersama channel saya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkunjung ke channel saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan membahas tentang validitas, pengecekan validitas info GTK dan SKTP pada info GTK yang versi terbaru. Jadi pada versi sebelumnya ada sedikit perbedaan dengan versi saat ini, dan tampilannya juga ada sedikit perbedaan. Kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Langkah pertama, kita akan masuk dulu ke akun Google, kemudian kita ketik info GTK, kemudian ada pilihan info GTK versi 2020.2.0. kita pilih yang paling atas, kita klik. Nanti akan muncul seperti ini, info GTK, info validasi data guru. Ini fungsinya hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah. Kemudian jika ada kesalahan data, proses perbaikannya melalui aplikasi Dapodik di sekolah masing-masing. Di sini tampilannya ada beberapa regulasi terkait GTK. Kita bisa baca keputusan menteri terkait tunjangan profesi, surat edaran dirjen GTK, dan beberapa undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang bisa kita juga baca atau kita download. Kemudian saya lanjut ke login info GTK untuk periode Juli sampai Desember tahun 2020. Di sini ada dua pilihan autentikasi penggunaan Dapodik. Yang pertama, login menggunakan langsung ke GTK. Yang kedua, login menggunakan SSO. Ya, waktu pilihan sebelumnya pilihannya hanya satu ya, yaitu menggunakan login langsung ke GTK, tapi saat ini ada pilihan menggunakan SSO. Cuma saya coba untuk menggunakan SSO ini, mungkin sistemnya belum bisa digunakan. Sehingga untuk itu kita tetap menggunakan pilihan yang pertama, yaitu login langsung ke GTK. Kita coba klik. Ya, setelah itu nanti akan terbuka informasi seperti ini. Info GTK, login. Langkah pertama, untuk membuka info GTK, gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi. Jadi data akun PTK ini teman-teman atau sobat semua dapatkannya dari Dapodik ya. Kalau teman-teman belum memiliki, bisa minta di operator sekolah untuk didapatkan email PTK beserta passwordnya. Setelah itu di bagian bawah nanti akan ada tulisan masukkan kode yang tertulis pada gambar di atas. Kita klik. Ada UFOEKH. Setelah kita masukkan kode verifikasinya, kemudian klik login. Ya, ini adalah tampilan baru dari info GTK untuk versi 2020 versi kedua. Kita lihat di atas ada lembar info GTK tahun anggaran 2020 untuk semester 2 Juli sampai Desember tahun 2020. Saya ceknya hari ini Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Di bagian atas ada informasi profil, yaitu nama pemilik info GTK, kemudian tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, sekolah induk, kemudian email Dapodik, kemudian alamat. Dan di sebelah sini ada tulisan status validasi tunjangan profesi valid, artinya sudah terbit SKTP. Sebenarnya ada beberapa pilihan ketika status validasi tunjangan profesi ini. Yang pertama adalah tidak valid, kemudian ada pilihan valid menunggu verifikasi dinas, dan ada valid sudah terbit SKTP. Ya, kebetulan untuk saat ini statusnya sudah valid dan sudah terbit SKTP.
Kemudian di bagian bawahnya ada informasi proses pembayaran SKTP dilakukan oleh bagian pembayaran yang pertama untuk PNS jenjang TK dan Dikdas yaitu SD dan SMP dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Untuk jenjang Dikmen, SMA, SMK, dan SLB dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, mungkin beberapa sobat ada yang sudah sertifikasi tetapi belum menjadi PNS. Nanti semua pembayarannya akan dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud. Ini sistemnya agak berbeda dengan mereka yang PNS. Jadi penyaluran langsung dari Kemendikbud. Ya, itu yang bagian pertama yang bisa kita lihat pada info GTK. Untuk data di bawahnya nanti akan tertulis data individu. Data individu yang pertama itu update terakhir. Ini sumbernya dari Dapodik ya. Data ini kapan disinkron terakhir oleh operator sekolah. Kemudian di bawahnya ada NUPTK, nama pemilik, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, email Dapodik, tanggal pensiun bagi mereka yang PNS, kemudian jenis PTK-nya, status kepegawaian, apakah PNS atau non PNS, kemudian nomor induk pegawaian atau NIP, nomor SK pengangkatan, TMT SK pengangkatan dan sumber gaji termasuk pangkat. Bagian sini. Kemudian di sebelah kanan akan tertulis riwayat pendidikan formal dari SD, SMP, SMA sampai sarjana. Kemudian di sebelahnya tertulis sertifikasi pendidik, status sertifikasinya, nama sertifikasinya, kodenya berapa. Nah, di sini sebenarnya bisa kita gunakan data untuk pengecekan linearitas sertifikasi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk saya yang kimia, mata pelajaran apa saja yang bisa kita ajar yang linear dengan mata pelajaran kimia. Banyak sobat mungkin di sekolah itu kekurangan jam, tidak mencukupi jamnya, kita bisa cek di sini. Jadi mata pelajaran apa yang bisa diakui oleh pemerintah atau Kemendikbud yang cocok dengan atau linear dengan mata pelajaran yang kita ampu. Jadi sebenarnya ada beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan nanti akan saya bahas pada video YouTube yang lain dalam kesempatan yang lain juga ya. Ya, seperti itu untuk bagian yang pertama. Kemudian untuk bagian selanjutnya di bagian ke-9 9.5 ada sumber gaji, apakah APBD, apakah APBD provinsi atau kabupaten, kemudian pangkat atau golongan. Ini nanti disesuaikan dengan input Dapodik, kemudian TMT pangkat, masa kerja, gaji pokok. Nah, biasanya sebenarnya kalau di dalam sertifikasi itu banyak guru yang mengeluh di bagian gaji pokok, misalnya sudah naik pangkat atau sudah melakukan masa kerjanya tidak sesuai dengan yang ada di Dapodik. Nah, sebenarnya kesalahan itu terjadi bukan pada info GTK, tetapi murni sebenarnya data yang dimasukkan pada Dapodik sekolah itu belum sepenuhnya benar. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih tidak sesuai gaji yang muncul di sini, sebaiknya diperbaiki pada Dapodik sekolah, bukan pada info GTK. Jadi minta pada operator sekolah untuk memperbaiki nilai gaji atau nilai masa kerja yang sesungguhnya. Misalnya teman-teman sudah naikkan perkala dan sudah ada pembaruan data, tetapi di sini masih belum dimasukkan, ya sebaiknya dimasukkan dan minta kepada operator sekolah untuk memasukkan data pada Dapodik. Ya, di sini juga ada arsip data BKN pada server GTK di sebelah kanannya, NIP, kemudian identitas PNS dan sebagainya atau pendidikan yang bisa untuk mengecek data teman-teman semua. Ya, untuk selanjutnya di bagian data ke-11 ada sekolah induk. Sekolah induk, nama sekolahnya, kemudian status validitas diakui atau tidak. Kemudian ada jumlah terdeteksi. Ya, sebenarnya sekolah induk ini ada penting untuk ditampilkan karena ada beberapa guru yang mungkin jam mengajarnya tidak pas di sekolah tersebut, dia meminta jam di sekolah lain. Dulu zaman dulu seperti itu. Sehingga ada istilahnya sekolah induk dan non induk. Jadi non induk itu dia datang hanya untuk meminta jam dimasukkan sebagai GTK non induk untuk mendapatkan tambahan jam. Cuman tadi saya bilang
dengan bantuan linearitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita lebih leluasa untuk menentukan mata pelajaran yang linear dengan mata pelajaran kita. Misalnya kalau kimia bisa nilainya dengan prakarya dan sebagainya. Jadi tidak harus jam kimia yang diambil di sekolah. Dan di sini ada lokasi sekolah induk. Paling penting adalah kategori desa atau kelurahannya termasuk daerah tertinggal atau tidak. Ini menentukan apakah sobat semua nanti kalau dalam penentuan tunjangan daerah tertinggal, penentuannya dari sini. Jadi kalau misalnya termasuk daerah tertinggal, akan menambahkan tunjangan khusus daerah tertinggal. Nah, kebetulan di sini tidak termasuk daerah tertinggal. Kemudian tugas tambahan tergantung teman-teman atau sobat semua. Kalau memiliki tugas tambahan, itu bisa dimasukkan dalam Dapodik. Tugas tambahan untuk wakil kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, kemudian kepala bengkel, kepala lab itu diakui jamnya 12 jam. 12 jam sehingga membantu teman-teman untuk mendapatkan jam di sekolah untuk batas jam 24 jam. Nah, tugas tambahan ini juga di sini ada di jumlah diakui, jumlah terdeteksi. Jumlah wakasek pada sekolah tertentu itu ditentukan oleh jumlah rombelnya. Mungkin saya tidak tahu persis, tetapi untuk jumlah rombel hanya 17, maka yang diakui wakaseknya adalah hanya 2. Walaupun di sekolah ada 4 wakasek, tetapi jam yang diakui hanya 2 wakasek. Jadi jangan dipaksakan kalau kita masukkan 3, tetap otomatis akan yang diterima hanya 2 wakasek, gitu ya. Nah, di sini ada riwayat, di sebelah kanannya ada riwayat kepangkatan, riwayat gaji perkala. Itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita sudah mengajukan perkala tetapi tidak sesuai dengan data yang di Info GTK, sebaiknya diperbaiki pada data Dapodik yang diisi oleh operator sekolah. Ya, selanjutnya di bawah data itu ada jumlah jam mengajar di sekolah induk. Jam mengajarnya 22, jam linear 22. Nanti dihitung linearitasnya, jumlah jamnya berapa, yang linear dan tidak linear berapa, nanti yang diakui hanya yang linear. Kemudian ditambah dengan JJM non-induk, karena saya tidak ada non-induk, tetap menjadi 22. Ditambah dengan tugas tambahan sebagai wakasek 12 jam, 22 tambah 12 menjadi 34 jam. Nah, ini data untuk tugas tambahannya. Jadi total jam di sekolah itu menjadi 34 jam. Nah, total jam yang diakui sebagai jam mengajar linear sebagai syarat penerbitan SKTP. Kita tahu jam minimal linear untuk penerbitan SKTP itu adalah 24 jam. Kemudian data selanjutnya di bagian bawah itu ada data status, data kelulusan sertifikasi pendidik. Ada nama, ada tanggal lahir, NUPTK-nya, energi. Nah, energi ini penting untuk, jadi seseorang akan dapat menerima sertifikasi jika sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik akan memiliki energi, setelah itu baru bisa menerbitkan SKTP. Kalau tidak memiliki energi, otomatis juga tidak bisa diterbitkan SKTP-nya. Kemudian kode sertifikasi pertama, kemudian ada di bawahnya sekolah tempat penerbitan energi, data tercatat pada Dikmen. Karena jenjang SMA, saya masuknya di Dikmen, kemudian masuk ke SIM tunjangan dinas provinsi. Kabupaten atau kota saat ini sudah ada di sini ya. Ya, kalau kita mau mengecek data Info GTK dan cek validitas Info GTK dan SKTP, sebenarnya info yang paling penting yang perlu kita lihat adalah di sini. Jadi verifikasi data tunjangan profesi. Jika ada salah satu bagian saja di sini yang belum dicentang hijau seperti ini, otomatis SKTP juga belum bisa diterbitkan. Kita coba cek misalnya kelengkapan data sudah lengkap. Ini hubungannya dengan identitas tadi, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian beban mengajar itu jumlah jam linear sudah mencukupi. Ini kalau misalnya tidak cukup sampai 24, ini otomatis tidak,
ini akan tanda silang di sini, tanda silang, sehingga SKTP juga tidak bisa diterbitkan. Jadi kalau misalnya umumnya banyak sobat semua yang memiliki masalah pada SKTP itu adalah pada jam mengajar. Jadi jumlah jam mengajar ini tidak linear. Walaupun jumlah jam mengajar lebih dari 24 jam, tetapi dia tidak linear sampai 24 jam. Kemudian jika sudah aman di sini, kita lihat lagi usia, belum pensiun, kelulusan sertifikasi, sudah sertifikasi dengan kode 187. Kemudian ada NUPTK valid. Nah, ada beberapa kasus juga di sini NUPTK tidak valid, padahal sebenarnya sudah info NUPTK pada Dapodik. Nah, ada beberapa masalah yang terjadi di sini. Umumnya adalah beberapa NUPTK mungkin belum diinput dengan angka yang benar, atau yang kedua memiliki NUPTK ganda. Nah, ini mungkin perlu diselesaikan satu persatu oleh operator sekolah. Kemudian kepegawaian NIP ditemukan pada data BKN. Ini perlu kita cek, keaktifan juga dinyatakan aktif oleh BKN. Ini perlu dicek satu persatu untuk kita tahu, sehingga semua sudah dicentang hijau. Pada akhirnya akan kita bisa terbitkan SKTP yang seperti saya tunjukkan di atas. Ya, selanjutnya setelah kita cek verifikasi data tunjangan profesi, kita bisa lihat di bagian selanjutnya, yaitu tentang tunjangan profesi guru. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa data yang muncul. Yang pertama adalah nomor SKTP, kemudian tanggal penerbitan SKTP untuk pembayaran TPG periode. Nah, ini yang paling penting sebenarnya adalah untuk jenjang Dikmen atau mungkin untuk jenjang yang lain juga, SKTP itu berlaku selama 1 semester. 1 semester. Yang pertama untuk tahap pertama berlaku bulan Januari sampai Juni. Kemudian untuk tahap kedua berlaku bulan Juli sampai dengan Desember. Kemudian format bayarnya dibayar melalui dana transfer daerah, nama penerima, ada NIP, NUPTK, lengkap data sesuai dengan yang di atas. Nah, ada beberapa kendala biasanya dalam penyaluran ya. Mungkin beberapa guru akan mengalami kendala atau penyalurannya tidak sesuai dengan bulan. Pengalaman saya kalau penyaluran SKTP atau tunjangan profesi ini umumnya dilakukan melalui waktu triwulan. Jadi kalau untuk tahap 2 ini berarti nanti Juli, Agustus, September dicairkan bulan Oktober, kemudian Oktober, November, Desember akan dicairkan bulan Desember. Cuman ada beberapa kendala juga, kadang-kadang beberapa daerah juga menerbitkan atau mencairkan sertifikasi dalam waktu 1 kali atau 1 semester sekaligus. Mungkin karena kendala masalah pencairan keuangan dari pusat atau bagaimana, biasanya diterbitkan atau dicairkan 1 kali ketika bulan Desember. Jadi sebenarnya ya tergantung daerah masing-masing. Kemudian kita lihat juga di bagian bawah, sebenarnya kita bisa cek juga apakah dana yang pada tahap 1 itu sudah masuk atau belum. Mungkin kita sudah tidak sempat untuk cek ke bank, kita bisa juga lihat di sini. Saya ada informasi di sini untuk bulan Januari sampai Juni ini sudah ditransfer ke rekening kita atau tidak. Kemudian jumlahnya sudah sesuai atau tidak. Kemudian nomor SPM, tanggal SPM-nya, nomor SP2D-nya, kemudian tanggal SP2D-nya. Kemudian statusnya akan muncul di sini. Status pembayaran sudah disetujui, artinya uang ini sudah ditransfer ke rekening penerima tunjangan masing-masing. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang infonya belum valid, mudah-mudahan cepat valid. Lakukan perbaikan data pada Dapodik sekolah atau data-data yang belum lengkap segera diisi untuk melengkapi syarat penerbitan SKTP. Sebenarnya SKTP juga masih bisa diterbitkan sampai akhir tahun, walaupun saat ini belum bisa lengkap dan belum terbit. Sampai akhir tahun masih, kalau jika waktu memungkinkan akan diterbitkan. Kemudian pembayarannya juga sebisa mungkin akan tidak dilewatkan sampai tahun anggaran berlalu. Ya. Tetapi kalaupun itu sampai lewat tahun anggaran, artinya diterbitkan bulan Desember kemudian sampai akhir Desember tidak dibayarkan, tetap juga akan dilakukan carry over sampai tahun depan. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, yang penting datanya valid dulu, sehingga walaupun tahun ini tidak dibayarkan, tetap bisa tahun depan masih bisa dibayarkan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian atau sobat semua, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini berguna. Jangan lupa tekan tanda subscribe
dan tanda lonceng untuk membantu kemajuan channel ini. Bapak Ibu yang sudah berkunjung, saya ucapkan terima kasih. Saling berbagi, saling mengisi, mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat. Terima kasih dan sampai jumpa.